Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan beragam informasi dari wilayah Indonesia bagian Barat. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Informasi pertama kami awali dari Sumatera Utara, pemirsa. Untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN mengajak pemerintah daerah ikut serta menangani masalah kekerdilan pada anak atau stunting. Hal tersebut disampaikan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Batubara. Acara yang digelar di Aula PT Inalum di kawasan Kuala Tanjung ini dihadiri Bupati Batubara Zahir, Ketua Tim Penggerak PKK Batubara Indria Sari Zahir, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Batubara Wahid Husairi, para camat, kepala desa, pendamping keluarga, penyuluh keluarga berencana, dan kepala puskesmas se-Batubara. Dalam sambutannya, Zahir menyatakan pemerintah Batubara berkomitmen untuk menangani permasalahan stunting di antaranya dengan menganggarkan 20% dari dana desa untuk penanganan stunting. Sementara itu, dalam pemaparannya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebutkan stunting dapat dicegah sejak bayi masih berada dalam kandungan. Menurut Hasto, ada beberapa dampak akibat stunting pada anak seperti tumbuh kembang anak terhambat, kecerdasan berkurang, dan potensi timbulnya sejumlah penyakit di saat dewasa. Hasto pun mengapresiasi Bupati dalam penanganan stunting di Batubara. Berdasarkan hasil survei Kementerian Kesehatan, angka stunting di Batubara mencapai 30%. Namun setelah dilakukan pengukuran ulang terhadap 8.000 dari 14.000 balita, angka stunting di Batubara berada pada kisaran 13%. Dan ini pertama kali saya bisa langsung menjelaskan tentang tugas tim pendamping keluarga kepada mereka. Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting di Batubara, saya yakin optimis karena kalau melihat gegap gempitanya ini, mereka semua sudah semangat luar biasa. Saya terima kasih pada Pak Bupati, Pak Zahir. Angka yang dari survei 30,9, tapi saya setuju apa yang disampaikan Pak Bupati, lebih baik itu diukur saja, dan tadi sudah 8.000 sekian diukur, dan hasilnya ketemunya 13% di sini. Jadi makanya data itulah yang akan menjadi basis untuk kemudian kita cek satu persatu, kemudian kita treatment sesuai dengan intervensi yang sudah ada. Dari Batubara, Sumatera Utara, Tim TV One mengabarkan. Badan Amil Zakat Nasional bersama pemerintah Batubara, Kamar Dagang dan Industri, serta relawan Partai PDI Perjuangan memberikan bantuan uang tunai biaya perbaikan rumah kepada seorang lansia berusia 93 tahun. Badan Amil Zakat Nasional bersama pemerintah Batubara, Kamar Dagang dan Industri, serta relawan Partai PDI Perjuangan memberikan bantuan uang tunai sebagai biaya perbaikan rumah kepada warga. Sebelumnya ini merupakan janji Ketua Kadin Batubara, Oka Faizal Abdul Jalil, yang mengusulkan rumah milik seorang lansia mendapat bantuan bedah rumah saat memberikan kursi roda terhadap Nurdin yang berusia 93 tahun, warga Kelurahan Labuan Ruku, Kecamatan Talawi, Batubara pada 10 Maret lalu. Bantuan uang senilai 15 juta rupiah ini diberikan langsung PLT Ketua Basnas Batubara Fadli bersama Camat Talawi Effendi pada Rabu 30 Maret. Nantinya uang senilai 15 juta rupiah itu digunakan untuk memperbaiki rumah dengan pemantauan pihak kecamatan dan kelurahan setempat. Tak hanya itu, bantuan bahan pangan berupa beras juga diberikan tim kepada lansia tersebut. Fadli mengatakan bantuan ini merupakan kepedulian dari Bupati Batubara Zahir bersama Ketua Kadin Batubara Oka Faizal Abdul Jalil terhadap warga kurang mampu yang menempati rumah tak layak huni. Hadir di rumah Pak Nurdin untuk memberikan bantuan rehab rumah yang hari ini kami serahkan langsung kepada beliau sesuai dengan anjuran dari Pak Bupati dan Oka Faizal. Jadi hari ini telah ditanggungjawab semua bahwa semua yang diberikan hari ini yaitu uang 15 juta untuk rehab rumah Pak Nurdin telah kami serahkan kepada Pak Kepling dan ditanggung jawab oleh Pak Camat. Insyaallah dalam waktu dekat rumah Pak Nurdin ini akan selesai. Dari Batubara, Sumatera Utara, Tim TV One mengabarkan. Menyambut bulan suci Ramadan, pemerintah Batubara melalui Dinas Kesehatan dan Kadin Batubara gelar gebyar vaksin dan membagikan paket sembako kepada para pekerja profesi di Batubara
sembari bersosialisasi stunting. Gebiar vaksinasi ini digelar di Desa Petatal, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Batubara pada Kamis siang. Pelaksanaan gebiar vaksin pun ditinjau langsung Bupati Batubara Zahir bersama Kepala Dinas Kesehatan Wahid Husairi dan Ketua Kadin Batubara Oka Faizal Abdul Jalil. Selain vaksinasi, para pekerja profesi di Kabupaten Batubara juga mendapatkan paket sembako yang diberikan secara simbolis menyambut bulan suci Ramadan sebagai bentuk kepedulian Bupati Batubara yang merupakan kader PDI Perjuangan terhadap para pekerja profesi tersebut. Zahir mengatakan gebiar vaksin yang diikuti para pekerja profesi ini sembari bersosialisasi stunting yang nantinya pemerintah akan menggabungkan Satgas COVID-19 dengan petugas penanganan stunting untuk menurunkan angka stunting dari 30% hingga mencapai target nasional. Sementara terkait capaian vaksinasi di Kabupaten Batubara hingga saat ini secara global sudah mencapai 89%. Pemerintah bersama Forkopimda akan terus meningkatkan pencapaian vaksinasi hingga menyasar ke setiap tempat fasilitas umum dengan menjemput bola. Dalam kesempatan itu, Bupati juga menghibur dengan bernyanyi bersama dan berbaur kepada semua yang hadir dalam acara tersebut. Yang pertama, menyambut bulan Ramadan, pemerintah Batubara melalui Dinas Kesehatan, Satgas Covid, melaksanakan gebiar vaksin di jelang bulan Ramadan. Tapi ini dilaksanakan khusus bagi pekerja profesi yang ada di Batubara. Nah, tadi menarik bahwa karena kita juga rawan stunting yang jumlahnya 30% di Batubara, kita gabung antara nanti Satgas COVID-19 bergabung dengan Satgas tim penanganan stunting agar ke depan stunting kita bisa turun ya sesuai dengan standar nasional. Sekarang secara umum kita sudah sampai ke 89% secara umum ya di zona batas bagi yang rentan terhadap COVID-19. Tapi yang masyarakat dia masih 63 ini kita kejar termasuk kegiatan hari ini. Di pasar-pasar nanti kita buat juga untuk agar angka masyarakat tadi itu masih di bawah 70%. Kita kejar di bulan puasa juga kita lakukan. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Kejaksaan Negeri Deli Serdang menerima surat kuasa khusus sebanyak 101 SKK dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa. Hal ini dilakukan guna memulihkan keuangan negara dengan pembayaran tunggakan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar 8 miliar lebih. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu kemarin memberikan surat kuasa khusus kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam upaya bantuan hukum non-litigasi kepada pemberi kerja atau badan usaha yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. Acara yang berlangsung di Aula Kejari Deli Serdang ini dihadiri langsung Kajari Deli Serdang, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa, Kasidatun Kejari Deli Serdang, Kabid Kepesertaan dan petugas pemeriksa dari BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa. Sedikitnya, Kejaksaan Deli Serdang menerima surat kuasa khusus atau SKK tahun 2022 sebanyak 101 SKK dengan potensi pemulihan keuangan negara sebesar 8 miliar rupiah. Ya, kami harus berkolaborasi, bergandeng tangan dengan pengacara negara yang mewakili negara. Nah, dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Dalam hal apa? Dalam hal untuk penegakan hukum ataupun meningkatkan kepatuhan dari perusahaan-perusahaan, kemudian dari BUMD, BUMN, dan pemerintah kabupaten. Seperti itu. Jadi intinya memang ini kita mengamankan program pemerintah. Awal dari itu penegakannya itu somasi, karena ini kan semacam perdata non litigasi. Kita bisa terakhir litigasi masuk ke pengadilan, tapi karena saya lihat setelah diundang oleh kita di mediasi ada kesepakatan apakah dendanya dicicil dengan pokoknya, apakah denda pengurangan, itu tergantung mediasi kita saat waktu pemanggilan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, TV One mengabarkan.
bulan suci yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Kami segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Pengurus Koordinator Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Sibolga Tapanuli Tengah periode 2022 sampai 2025 resmi dilantik oleh Ketua Umum IJTI diwakili Ketua Pengurus Daerah IJTI Sumatera Utara di Gedung Nasional Sibolga. Pelantikan dilaksanakan setelah Syaren Situmorang terpilih secara aklamasi untuk memimpin IJTI Sibolga Tapanuli Tengah selama periode 3 tahun. Dalam sambutannya, Syaren mengatakan IJTI Sibolga Tapanuli Tengah sempat vakum selama hampir 6 tahun sejak 2016. Jurnalis TV One yang bertugas di 3 kabupaten itu bertekad untuk mengibarkan bendera IJTI di Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Di kesempatan ini tentu kami sampaikan kepada rekan-rekan jurnalis televisi di Sibolga Tapteng, kalaupun saya yang menjadi pemimpin ini 3 tahun ke depan, saya juga nggak bisa bekerja sendiri. Nah, teman-teman juga saya butuhkan ide-ide kreativitas untuk membesarkan IJTI ini sendiri. Kita harus sama-sama membesarkan ini, bergandengan tangan, sehingga ini bermanfaat kehadiran organisasi IJTI dengan karya-karya jurnalis kita bisa membangun daerah, kedua daerah Sibolga Tapanuli Tengah. Sementara itu, Ketua Pengda IJTI Sumatera Utara Budiman Amin Tanjung menjelaskan, IJTI merupakan organisasi pers yang sudah ada sejak tahun 1998. Budiman mengatakan profesi sebagai jurnalis merupakan pekerjaan yang mulia dan penuh risiko, sehingga berdirinya organisasi IJTI sebagai pelindung bagi para jurnalis televisi. Kenapa teman-teman jurnalis TV harus ada di IJTI? Karena kita tahu saat ini tsunami media, organisasi pers sudah mulai banyak bermunculan gitu. Kita melihat pekerjaan jurnalis adalah pekerjaan yang mulia dan pekerjaan yang penuh risiko juga. Dalam struktur kepengurusan IJTI Sibolga Tapanuli Tengah periode 2022 sampai 2025, Syaren Situmorang sebagai Ketua, Wakil Ketua Acipta Karyamuddin, Suwandi Panggabean, Jurnalis TV One Sibolga sebagai Bendahara, Rizky Ramadan, Jurnalis TV Lokal sebagai Sekretaris, Baharudin Simanulang, Sekretaris 2, dan pengurus bidang lainnya. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Suwandi Panggabean, TV One mengabarkan. Grandika Hotel Setiabudi Medan memanfaatkan momen Ramadan dengan penawaran menarik berupa sajian berbuka puasa dengan tema Kampung Ramadan. Bermacam menu khas Nusantara yang disandingkan dengan cita rasa Timur Tengah dan Western dapat Anda nikmati. Melalui media gathering bersama influencer dan awak media, General Manager Grandika Hotel Setiabudi Medan, Erwin Nuradin, memaparkan penawaran menarik yang dapat dinikmati pengunjung hotel pada momen bulan suci Ramadan. Dengan tema Kampung Ramadan, para tamu bisa menikmati bermacam makanan khas Nusantara yang dipadukan dengan cita rasa Timur Tengah dan Western. Tamu juga dapat menikmati 30 menu berbeda setiap harinya hanya dengan Rp144.300 per orangnya. Tamu dapat menyantap sajian dengan konsep makan sepuasnya. Selain paket berbuka puasa, Grandika Hotel Medan juga menyediakan paket Ramadan promo Superior Room mulai dari Rp550.000 per malam, sudah termasuk sahur ataupun sarapan pagi untuk 2 orang.
Grandika Hotel Medan juga menyediakan superior room buffet buka puasa untuk 2 orang hanya Rp690.000 per malamnya. Hari ini memang kami sengaja mengundang media, rekan-rekan media untuk mempromosikan. Jadi media bisa mempromosikan secara lebih natural karena mereka bisa menikmati makanan yang real gitu tanpa ragu untuk mempromosikan program Ramadan kami. Kebetulan kami memang ada Kampung Ramadan namanya, itu kegiatan untuk berbuka puasa yang kami siapkan di restoran kami. Kemudian selain untuk berbuka puasa, kami juga menyiapkan untuk paket meeting. Jadi meskipun puasa kami tetap untuk meeting kami serve. Kemudian untuk paket Ramadan untuk kamar, kami ada paket Ramadan dengan harga 550 sudah termasuk ke sarapan ataupun sahur. Dengan lokasi yang strategis, Grandika Hotel Setiabudi Medan dapat dijadikan tempat pilihan berbuka puasa bersama keluarga dan rekan kerja. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Bupati Pringsewu Sujadi menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Pringsewu 2021 melalui rapat paripurna yang digelar oleh DPRD setempat pada Kamis 31 Maret lalu. Dalam penyampaian, Bupati Pringsewu mengaku bahwa berdasarkan indikator yang dipergunakan secara nasional, visi Pringsewu Bersahaja telah mampu memenuhi target. Bupati Pringsewu Sujadi menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Pringsewu 2021 melalui rapat paripurna yang digelar oleh DPRD setempat. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Pringsewu Suherman, dihadiri Wakil Bupati Pringsewu Fauzi dan Sekretaris Daerah Heri Iswahyudi beserta jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda Kabupaten Pringsewu. Dalam penyampaiannya, Bupati Pringsewu mengatakan bahwa berdasarkan PP nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, tidak dikenal lagi istilah laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala daerah. Dalam LKPD 2021 berdasarkan indikator yang dipergunakan secara nasional, visi Pringsewu Bersahaja atau berdaya saing, harmonis, dan sejahtera telah mampu memenuhi target. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa indikator makro, diantaranya aspek berdaya saing yang dapat dilihat melalui indikator indeks daya saing daerah, aspek harmonis yang dapat dilihat melalui indikator indeks relasi antar manusia, dan aspek sejahtera yang dapat dilihat melalui indikator indeks pembangunan manusia. Yang pertama LKPJ, pertanggungjawaban Bupati anggaran 2022, kemudian nanti akan ditanggapi oleh DPRD melalui Pansus. Yang kedua berkaitan dengan raperda, 3 raperda yang ada, salah satunya itu pemilihan dan pengangkatan serta pemberian kepala pokon. Ada 3 tadi, salah satunya itu yang urgent dan akan segera dilaksanakan. Dari Pringsewu Lampung, Pujiansyah Nanang TV One mengabarkan. Menyambut bulan suci Ramadan, tokoh masyarakat Sumatera Utara, Berlian Mokhtar, membagikan sedikitnya 500 paket sembako kepada masyarakat Muslim di Desa Medan Estate, Percut Setuan, Deli Serdang. Diharapkan bantuan tersebut bisa meringankan beban warga Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Beginilah suasana antrean warga dari seluruh dusun yang ada di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan saat akan mengambil bantuan sembako yang diberikan Berlian Mokhtar, salah seorang tokoh masyarakat Sumatera Utara. Penyerahan sembako bertempat di halaman Komplek Aksara Medan. Warga menerima sembako berupa beras, mie instan, saus, dan sebagainya. Paket sembako yang diserahkan Berlian Mokhtar dalam menyambut bulan suci Ramadan ini diharapkan bisa membantu umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Hal ini diungkapkan Asdat Lubis, salah satu tokoh masyarakat Desa Medan Estate sebagai perwakilan dari Berlian Mokhtar. Selain menyambut bulan suci Ramadan, bantuan sembako untuk masyarakat dari Berlian Mokhtar ini juga sering diberikan kepada masyarakat Desa Medan Estate, khususnya pada hari-hari besar keagamaan seperti Lebaran dan Tahun Baru.
apalagi saat ini banyak masyarakat yang terdampak ekonomi akibat wabah COVID-19. Pembagian paket Ramadan. Artinya sangat khusus untuk yang mau merayakan Ramadan. Untuk paket yang sekarang ini dibagikan ini 500 paket terbagi untuk seluruh Medan Estate, artinya perwakilan yang memang layak kita bantu dari semua 12 dusun. Harapannya Pak, mudah-mudahan dalam merayakan Ramadan kita harus bersenang-senang dan mudah-mudahan kita dicukupi dan ibadah kita di Ramadan ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Kabupaten Deli Serdang, Irfan, TV One mengabarkan. Ramadan bulan yang kita rindukan, Ramadan bulan ampunan. Mari kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Marhaban ya Ramadan. Kami kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Taqwa, Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, Universitas Medan Area mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Memperingati HUT TNI Angkatan Udara ke-76 tahun, Bakordat TNI AU Medan mengadakan sejumlah rangkaian kegiatan bakti sosial dan gelar lomba menembak pistol eksekutif di Medan. Merangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Udara ke-76, Bakorda Medan melaksanakan 3 kegiatan besar. Pada HUT TNI Angkatan Udara ke-76 tahun, Bakordat TNI AU Medan mengadakan kegiatan lomba menembak pistol eksekutif antar TNI dan Polri yang berlangsung di lapangan tembak Pancawara Batalion Komando 469 Kopasgat dan turut dihadiri Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Daniel Chardin dan Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak bersama jajaran. Komandan Komando Sektor 1 Marsikal Pertama TNI Muhammad Nurdin menjelaskan, Bakordat TNI AU Medan melaksanakan 3 program besar, yakni bakti sosial, pelaksanaan vaksin, dan pembersihan 76 rumah ibadah dan situs sejarah di Kota Medan. Perlombaan terdiri dari lomba melukis tingkat TK, SD, dan SMP, kemudian lomba menembak eksekutif dengan mengundang instansi TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai simbol sinergitas dan silaturahmi. Dengan mengundang instansi TNI dan Polri di wilayah kawasan Medan sebagai simbol sinergitas dan sekaligus silaturahmi. Kemudian yang ketiga adalah sepeda sehat mengelilingi Kota Medan yang juga dikombinasikan dengan pemberian sembako pada masyarakat yang membutuhkan yang kita laksanakan di lapangan Merdeka. Dalam lomba menembak dibagi menjadi 14 tim, terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Kepolisian Sumatera Utara. Sementara pemenang lomba tembak pistol eksekutif pertama dimenangkan tim 11 dari Kabinda, Aster Kodam 1 Bukit Barisan, dan Dansat Brimob. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang Harno Joyo membuka bazar murah kebutuhan pokok tahun 2022 yang digelar di Kecamatan Ilir Barat 2 dan akan dilanjutkan di 18 kecamatan di Kota Palembang. Untuk membantu masyarakat di tengah masa pandemi COVID-19, pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan Kota Palembang
menggelar bazar murah kebutuhan pokok di 18 kecamatan selama bulan Ramadan yang diawali di Kecamatan Ilir Barat 2 dan dibuka langsung Wali Kota Palembang Harno Joyo. Setelah membuka bazar sembako murah, Wali Kota melihat dan membeli barang yang dijual pedagang. Bazar murah sembako digelar merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan jawaban kepada masyarakat terkait ketersediaan barang ataupun terkait harga yang cukup tinggi bagi masyarakat. Wali Kota menghimbau masyarakat yang datang untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Inilah salah satu upaya pemerintah untuk menjawab kepada masyarakat terkait yang pertama ketersediaan, kemudian harga yang cukup tinggi di tengah masyarakat. Himbauannya sendiri Pak, ada masyarakat himbauannya? Ya, himbauannya kepada pengunjung ya, kita tetap mengedepankan protokol kesehatan ya. Karena sehat itu penting, jangan nanti dapat barang harga murah, tapi setelah dari sini kita sakit ya. Jadi lebih mahal nanti harganya kalau sakit. Selain dihadiri Wali Kota Palembang, bazar sembako murah juga dihadiri Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Bupati dan Wakil Bupati Asahan menghadiri rapat paripurna Hari Jadi Kabupaten Asahan ke-76 tahun di Aula Rambate Rataraya, Gedung DPRD Kabupaten Asahan Selasa lalu. Pemerintah Asahan berkomitmen akan mengutamakan memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat dengan melaksanakan 10 program prioritas. Momentum Hari Jadi Kabupaten Asahan ke-76 tahun, kali ini pemerintah Kabupaten Asahan akan terus menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, profesional, dan akuntabel. Bupati Asahan Surya berharap masyarakat dapat menyambut dengan baik Hari Jadi Kabupaten Asahan ini meski di tengah pandemi COVID-19. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Asahan harus menjadi daya dorong atau motivasi bagi seluruh masyarakat Asahan dan stakeholder dalam berbagai sektor pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Asahan yang sejahtera, religius, dan berkarakter. Harapan kami tentu seluruh lapisan masyarakat dapat menyambut Hari Jadi Kabupaten Asahan yang ke-76 ini dengan rasa senang hati, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 yang sekarang ini memang trennya sudah menurun, dan kita menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat melaksanakan vaksin. Yang pertama, yang sudah pertama, kedua, dan yang kedua kita minta untuk melaksanakan vaksin ketiga. Tentu pemerintah Kabupaten Asahan harapan kami ke depan dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan ini, kami tadi punya tema dalam melayani masyarakat secara baik. Tentu kami dari pemerintah Kabupaten Asahan, kiranya ke depan nanti Kabupaten Asahan ini akan bisa lebih baik lagi. Kami akan melaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Kegiatan rapat paripurna Hari Jadi Kabupaten Asahan tersebut dihadiri Forkopimda, Kepala Dinas, Camat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat Kabupaten Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Dalam rangka penegakan peraturan daerah Kabupaten Asahan, petugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Asahan membongkar kios pedagang di Jalan Teuku Umar Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Pembongkaran kios tersebut dilakukan demi kenyamanan dan ketertiban umum. Petugas gabungan Satuan Pamong Praja, TNI, Polri bongkar lapak kios yang berada di bahu Jalan Teuku Umar Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Pembongkaran tersebut dilakukan karena kios para pedagang ini sudah mengganggu ketertiban umum dan arus lalu lintas. Meski penggusuran mendapat hadangan karena pedagang berupaya menggagalkan jalannya eksekusi, namun petugas secara humanis tetap melakukan pembongkaran. Polri SOP sudah dilaksanakan koordinasi dengan wilayah teritorial, dengan camat,
lurah dan OPD terkait sudah kami koordinasikan, dan ini sudah lama sebetulnya. Kami sudah 2 bulan ini melakukan peringatan. Mulai dari peringatan pertama, kedua, ketiga, dan sampai pembongkaran sendiri. Namun tidak diindahkan juga. Artinya kami bongkar paksa karena melanggar Perda nomor 1 tahun 2018 terkait ketentraman dan ketertiban umum. Jadi kami mohon kami tidak menjadi yang dipersalahkan dalam hal ini. Kami sudah melakukan upaya dan penempatan relokasi sudah, tetapi tidak ada titik temu. Proses penggusuran dilakukan menggunakan alat berat dan akhirnya berjalan lancar setelah mendapat pengawalan aparat TNI dan Polri. Pemerintah Kabupaten Asahan selanjutnya berharap agar warganya yang ingin berdagang harus mematuhi perundang-undangan yang ada, sehingga kota Kisaran terlihat tertib dan teratur. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.